Yo, cuy, kembali lagi bersama gue Krisna di channel 21 Reviews. Nah, di video ini gue itu mau tes kamera dan juga tes gaming di HP Motorola Edge 60 Fusion yang sekarang HP-nya itu pakai buat rekam ini ya. Nah, di sini gue tuh penasaran cuy, karena HP ini tuh jualan utamanya adalah di kameranya. Tapi ya masih banyak yang tanya, HP ini tuh kalau buat gaming itu seperti apa? Apakah sudah bisa 120 fps Mobile Legends ataukah bisa 60 fps di Genshin dengan lancar? Atau dan sebagainya, masih banyak lagi. Jadi buat menjawab rasa penasaran itu, gue bikin video ini. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe channel ini ya, dan share video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke cuy, sekarang kita akan masuk ke sesi pengetesan gamenya dulu ya. Di sini gue itu akan tes 9 game. Yang pertama ada Subway Surf, kemudian ada HOK, ada Wild Rift, kemudian ada Mobile Legends, ada PUBG, ada Asphalt Legend, ada Honkai Star Rail, ada Genshin Impact, ada Wuthering Waves. Dan sebelum kita lanjut ke gamenya, kita tes performa dulu. Untuk skor Antutunya kita itu dapat di skor 905.900. Di Wildlife Stress Test kita tuh dapat skor di 3653. Dan kemudian di Geekbench 6 skor single core-nya itu dapat di 1057 dan multicore-nya itu di 2921. Sedangkan skor GPU-nya itu dapat di 3101. Oke, di sini gue mau disclaimer dulu ya cuy, biar kalian itu tahu kalau di setiap pengetesan game seperti ini, gue pasti akan record FPS untuk mengetahui naik turunnya FPS di game itu. Kemudian juga record game yang bisa nanti ditampilin di konten seperti ini dan main gamenya. Jadi ketika gue tampilin di konten seperti ini, itu tuh bukan pure main game. Jadi ketika kalian mainin gamenya aja tanpa record screen, kemungkinan itu bisa lebih lancar. Oke, game yang pertama itu adalah Subway Surf ya cuy. Nah, kenapa gue coba game ini adalah untuk mengetes apakah HP ini itu sudah bisa mensupport game di 120 fps, dan ternyata itu sudah bisa dan lancar cuy di 120 fps. Nah, kemudian di sini ada game Mobile Legends ya cuy. Di game ini kita bisa mendapatkan kualitas map itu ultra, kemudian kualitas model itu standar, kualitas efeknya itu tinggi, kemudian frame rate-nya itu adalah super alias 90 fps. Entah kenapa di HP ini tuh belum disupport sampai 120 fps cuy. Kemudian resolusinya itu ada HD. Nah, di settingan mentoknya HP ini tuh bisa menjalankan Mobile Legends dengan sangat lancar cuy. Oke, kemudian di settingan mentoknya HP ini tuh bisa berjalan lancar di 90 fps. Tapi kalau HP itu sudah cukup panas, frame rate-nya itu akan turun di sekitaran 60-90 fps cuy, naik turun gitulah. Nah, kemudian untuk suhunya sendiri itu di bagian layar ada di sekitaran 42 derajat. Kemudian di bagian belakang itu ada di kisaran 38 sampai 40 derajat cuy. Jadi ini tuh sebenarnya cukup adem ya kalau buat main game sekelas Mobile Legends. Nah, oke, sekarang kita lanjut di game PUBG Mobile. Nah, kemudian di game PUBG Mobile ini settingan mentoknya itu ada di Smooth Extreme atau di HDR Ultra ya. Dan kalau gue pribadi itu prefer settingan yang Smooth Extreme ya. Karena ketika bermain game tembak-tembakan itu sebenarnya lebih bagus kalau FPS kalian itu semakin tinggi. Karena kalian nanti akan bisa merespon pergerakan lawan itu dengan lebih cepat cuy. Dan di settingan ini Motorola Edge 60 Fusion itu bisa menjalankan game PUBG Mobile itu dengan sangat smooth dan lancar. Selama gue bermain itu sangat minim sekali ya frame drop ataupun stuttering ketika bermain game ini. Karena ya game ini tuh sebenarnya dikatain berat sih, nggak berat-berat banget, tapi dikatain ringan ya nggak ringan-ringan banget gitu. Tapi overall menurut gue ketika bermain PUBG Mobile dengan HP ini itu cukup nyaman. Dan untuk suhunya sendiri itu ada di sekitaran 43 sampai 44 derajat ya. Nah, oke, untuk game selanjutnya itu adalah Wild Rift. Di game ini kita itu bisa dapat settingan mentok di 120 fps, dan waktu gue main ini tuh nyaman banget, minim sekali frame drop dan dimainin itu lancar banget. Nah, tapi sayangnya recordan fps gue itu hilang, jadi gue nggak bisa nampilin naik turun fps nya. Selama gue main ini tuh fps nya stabil di antara 100 sampai 120 fps. Dan untuk suhunya sendiri di sini tuh kita dapat di antara 40 sampai 41 derajat. Ya samalah dengan game-game lainnya. Oke cuy, game selanjutnya itu adalah Honor of Kings. Di game ini kita itu bisa dapat settingan mentok di 90 fps saja. Nah, kenapa itu nggak bisa di 120 fps? Kayaknya kasusnya itu sama seperti di Mobile Legends. Mungkin aja ini tuh yang nggak support itu adalah di gamenya yang belum mendeteksi kalau HP ini atau chipsetnya itu belum kuat di 120 fps stabil. Nah, di game Honor of King ini kita itu dapat di 90 fps, tapi ketika HP yang mulai panas itu biasanya naik turun di 60 sampai 90 fps.
Tapi overall selama gue main itu juga nyaman banget, nggak ada frame drop yang parah gitu ya. Kemudian untuk suhunya sendiri itu ada di sekitaran 43 derajat. Oke, game selanjutnya yaitu adalah Asphalt Legend ya. Di game ini ternyata gamenya lumayan enteng ya cuy. Jadi ketika kalian mainin game ini, gue rasa itu bisa selalu di FPS tertingginya. Dan di game ini FPS tertingginya itu ternyata cuman di 60 FPS. Oke cuy, sekarang kita akan lanjut di game-game yang cukup berat ya. Kita mulai dari Honkai Star Rail dulu. Di Honkai Star Rail itu gue setting di sedang supaya kita itu bisa dapat FPS maksimalnya. Nah, di grafik sedang ini kita itu dapat FPS di antara 30 sampai 60 FPS cuy, naik turun. Tapi lebih sering itu ada di 40-an sampai 45 FPS. Tapi untuk game turn based seperti Honkai Star Rail ini, sebenarnya FPS tinggi itu nggak terlalu penting karena kita itu nggak main yang membutuhkan kecepatan tangan gitu. Tapi ya emang visualnya akan lebih bagus kalau FPS-nya itu bisa lebih tinggi. Tapi overall menurut gue masih nyaman buat mainin game ini. Dan kemudian untuk suhunya sendiri itu dapat di angka 41 sampai 43 derajat cuy. Oke, selanjutnya kita masuk di game Genshin Impact. Di sini itu gue juga setting di grafik sedang 60 fps ya. Kita lihat di sini nanti itu kita bisa dapat fps maksimalnya itu berapa. Nah, sejauh gue main game ini tuh playable cuy ya. Untuk main end game itu juga masih oke banget. Meskipun ada sedikit frame drop, tapi menurut gue masih cukup nyaman. Kemudian untuk pindah-pindah pulau itu juga lumayan cepat, nggak yang lama banget gitu. Meskipun secara FPS cuma dapat di sekitaran 30 sampai 50-an FPS cuy. Untuk naik ke sampai 60 FPS itu udah berat banget. Mungkin kalau kita setting di lowest rata kiri itu baru bisa di 60 FPS. Dan untuk suhunya sendiri itu mirip-mirip ya cuy, di sekitaran 40 sampai 43 derajat. Ya ini pas lagi adem aja gue nge-scan-nya. Oke, game selanjutnya itu adalah Wuthering Wave. Nah, di game ini itu gue agak lupa cuy settingannya itu seperti apa. Kalau nggak salah itu antara di sedang atau di lowest. Dan di sini buat gue main itu biasanya dapat di antara, dan di sini buat main itu ya gue biasanya dapat di sekitaran 30 fps. Jarang banget naik ke 40 fps apalagi sampai ke 60 fps ya, karena game ini tuh emang lebih berat daripada Genshin ya cuy. Jadi kalau kalian ingin lebih nyaman main gamenya, menurut gue lebih baik di setting rata kiri aja biar minim lag dan juga stuttering. Kemudian kalau untuk suhu di sini gue itu dapat di sekitaran 40 derajat ya cuy. Tapi kalau lebih lama lagi kayaknya ini bisa nyampe di 42 atau 43 derajat. Ya tergantung settingan kalian juga sih. Dan buat kalian yang mau request game buat gue tes di sebuah HP, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Di sini gue itu slotnya ya setiap 10 game ya di setiap tes game seperti ini. Jadi kalau kalian ada game yang menurut kalian bisa nih buat tes buah HP, apakah HP ini tuh performa gamenya oke atau enggak, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Oke, dan sekarang kita lanjut ke tes kameranya. Oke, sekarang kita akan lanjut di tes kameranya. Jadi di sini gue mulai dari tes video dulu. Nah, di sini gue itu rekam di 1080p 30 fps ya. Di sini tuh terlihat mulus banget. Kemudian untuk 1080p dua kalinya ya. Di sini masih pakai kamera yang sama tapi gue rekam di 2 kali saja. Nah, kemudian ini adalah rekaman di kamera ultrawide-nya cuy. Di sini terlihat ya warnanya itu lebih menyala malah. Dan ini adalah untuk kamera depannya ya di 1080p 30 fps cuy. Ya masih stabil-stabil aja sih menurut gue. Jadi overall di 1080p 30 fps itu semuanya stabil ya cuy buat rekam. Oke, kemudian di sini kita rekam di resolusi 4K ya cuy. Meskipun gue uploadnya di YouTube itu cuman 1080p, tapi ya yang penting kalian tahu lah. Di sini itu untuk 1 kalinya, 2 kalinya, dan kemudian ultra wide-nya itu juga masih stabil banget ya cuy. Masih bisa banget lah buat kalian buat video vlog gitu. Dan untuk kamera selfie-nya juga masih oke banget. Apalagi kalau kalian rekam di 4K, itu gambarnya pasti bakalan lebih jelas. Oke, di sini juga ada fitur perekaman slow mo atau gerak lambat ya cuy. Di sini itu tersedia 2 opsi. Yang pertama ini adalah 720p 240 fps dan 1080p 120 fps. Dan kalau menurut kalian itu hasilnya gimana? Apakah ini termasuk mulus atau enggak? Nah, oke, kemudian untuk perekaman di 60 fps nya itu cuma bisa dilakuin di kamera utamanya aja ya. Di ultrawide dan juga di selfie itu nggak bisa buat rekam 60 fps cuy. Dan sayangnya di sini tuh gue cuma punya footage
yang gue itu sambil lari cuy, jadi kelihatan goyang banget. Kita coba record video jepret ganda ya. Di sini tuh yang satunya 0,5 dan ini video selfie-nya. Di sini terlihat patah-patah ya. Oke, sekarang kita akan coba pindah ke lensa utama yang satunya. Dia untuk yang satunya kamera utama, yang satunya kamera depan. Di sini lebih smooth kayaknya ya. Nggak tahu juga ini efek dari karena menggunakan kamera ultra wide jadi lebih patah-patah, atau karena memang HP-nya itu sebenarnya nggak terlalu kuat sih untuk melakukan fitur ini. Oke, kemudian ini di mode jepret ganda juga, video ganda, dan ini modenya samping-sampingan cuy. Menurut gue agak aneh sih kalau seperti ini sih ya, lebih bagus yang kayak tadi ya menurut gue. Ini yang kamera satu kalinya cuy. Dan sebenarnya lebih better yang pakai kamera satu kali sih daripada yang kamera 0,5, lebih smooth gitu. Oke, di sini gue itu tes kameranya di malam hari ya cuy, dan ternyata juga masih bagus-bagus saja. Di sini gue itu rekam di 4K 30 fps. Di situ gue lupa untuk ambil footage 60 fps-nya. Tapi kalau lihat dari gambaran 30 fps-nya, menurut gue sih sudah cukup ya. Kemudian untuk kamera ultrawide-nya sendiri, hasilnya juga sudah bagus untuk mode malam hari. Dan untuk kamera selfie-nya, ini menurut gue sudah bagus banget cuy. Selama cahayanya cukup, hasilnya udah bagus banget. Oke cuy, di sini selain gue itu tes kameranya sambil diem aja ya, di sini gue itu tes juga sambil naik motor cuy. Nah, meskipun sambil naik motor dan malam hari, itu stabilisasinya masih terasa bagus banget ya, meskipun ada endut-endutan yang mana itu karena cahayanya kurang ya. Selain itu masih bagus banget cuy. Tetapi untuk ultrawide-nya memang udah agak kurang ya. Tapi ini kalau di siang hari kayaknya bisa lebih bagus lagi deh. Cuman karena gue udah nggak ada waktu, jadi ya mohon maaf aja nih, gue nggak bisa ambil footage-nya. Oke cuy, sekarang kita masuk di pengetesan untuk fotonya ya. Di sini menurut gue kamera dari Motorola Edge 60 Fusion itu udah bagus banget cuy. Dynamic range-nya oke. Kemudian hasil fotonya tajam, dan perpaduan lensa utama dan juga ultrawide-nya itu menurut gue udah cocok banget cuy. Tapi ada satu permasalahan yang gue itu kurang suka dari HP ini. Ketika kita foto di tempat yang tertutup, itu biasanya wajah manusia itu akan lebih kemerahan cuy. Dan ini tuh menurut gue terlalu ekstrim terkadang ya. Jadi di situ aja sih gue yang kurang suka, yaitu di tone warnanya. Selain dari itu menurut gue itu udah bagus banget. Dan ya kalian nikmati aja deh hasil potretan gue ini. Jadi buat kalian yang mau meminang HP ini bertujuan untuk mencari kameranya, itu udah nggak salah menurut gue cuy. Selama kalian itu sudah cukup dengan kamera utama dan juga kamera ultrawide-nya, kalian itu nggak cari kamera periskop atau telefoto gitu ya. Ini HP udah perfect banget menurut gue. Dan kalau kalian ada saran cara pengetesan kamera ataupun game apa yang perlu gue tes di HP selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.